Selamat malam untuk saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini ataupun juga yang di Zoom. Kiranya menurut kasih setia Tuhan kita diberkati. Langsung saja supaya menyingkat waktu dan juga waktu yang ada sangat berharga ini, terlebih di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini, saya akan bacakan langsung firman Tuhan yang menjadi materi untuk pendalaman Alkitab kita. Mari kita buka di dalam kitab Yunus. Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua. Ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Supaya masih banyak waktu yang ada, nanti kita bisa saling meneguhkan ya. Saya bacakan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, tanda petik buka. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampaikanlah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tanda petik tutup. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wah, jadi kalau menurut waktu masih ada 19.05, sekitar 15 menit lagi ya untuk moderator berbicara. Jadi makanya saya manfaatkan itu. Bapak Ibu, hari ini setelah kita aktivitas kemarin cukup capek ya, dan kita juga harus masih kerja, dan sekarang waktunya kita PA. Tapi bagi kita, saya yakin nih, baik yang di online maupun yang hadir di sini, memang kalau ibadah PA ini secara khusus bagi saya sangat-sangat bernilai ya. Karena apa? Melalui PA ini menurut saya dapat menemukan sesuatu apa saya sebut heaven treasure, harta sorgawi ya. Kalau saya kutip di dalam Mazmur 19 ayat 10 ya. Mazmur 19 ayat 10, masih ada waktu nih, jadi saya baca supaya jelas ya. Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas,
bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Luar biasa. Perjumpaan kita dengan Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, sungguh sesuatu yang berharga, paling berharga, lebih manis, lebih berharga dari emas tua. Namun, apakah benar di dalam diri kita rasakan itu ya? Tapi kita mau belajar saat ini. Juga melalui PA ini banyak hal yang dapat kita sampaikan ya. Saling meneguhkan gitu ya. Kalau saya teringat akan antropologi budaya dari Ibrani ya, yang berdasarkan Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi memang mereka terbiasa sekali dengan argumentasi. Mereka terbiasa juga dengan beda pendapat. Ya, dalam hal apapun, dalam pengetahuan dan juga saat ini kita mau menggali firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab kita. Jika nanti ada kita yang berbeda pendapat, itu nggak jadi masalah, justru menambah wawasan kita ya. Luar biasa kesempatan yang Gereja Reformasi Indonesia ini berikan melalui PA ini sebenarnya sangat-sangat bernilai. Jadi kalau kita lihat dari kitab Yunus ini nanti akan dilengkapi juga dengan Ibu Greta sebagai sharing firman Tuhan, tapi saya mau mengingatkan 2 minggu lalu bagaimana Yunus adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi fungsinya adalah menyampaikan firman Allah kepada umat. Ya, di sini menarik sekali. Namun apa yang terjadi, ternyata Yunus lari dari Tuhan. Apakah Yunus tidak mengerti ya tentang firman Tuhan? Tetapi sungguh kejutan ya ketika kita bisa membaca keseluruhan dari pasal yang pertama sampai keempat. Ternyata Bapak Ibu, Yunus karena mengetahui memahami firman Tuhan, dia jadi lari dari Tuhan. Loh kok di mana itu ayatnya? Di pasal 4 ayat 2. Gitu ya. Karena aku tahu Tuhan, Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi bahwa Engkau akan mengampuni. Dia tahu loh. Tapi dia lari dari Tuhan. Ini sesuatu alasan, sesuatu tindakan dari seorang nabi Tuhan ini, nabi Allah ini, ya memang sih ada kehendak bebas di dalam dirinya. Tapi kok dia kerjakan itu ya, dia lakukan itu. Ini menarik sekali. Kalau saya bandingkan dengan Ayub, Bapak Ibu, Ayub juga mengetahui gitu ya. Dia kerjakan dalam sikap tindakan dengan kurban-kurban, dengan apa yang memang Tuhan perintahkan dia lakukan. Tetapi dia mengalami penderitaan, ya kita tahu semua, ya bahkan di dalam Ayub 45 ayat 5 akhirnya, dahulu dari kata orang saya mengenal Tuhan, tapi setelah mengalami banyak hal penderitaan, dia mengetahuinya dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan Yunus? Ya dia tahu, tetapi dia lari dari Tuhan. Sebenarnya banyak hal nanti yang bisa diekspos, diungkap. Kalau menurut saya, mungkin ada 3 atau 4 hal
yang memang bisa dikembangkan. Dalam kitab Yunus pasal 2 ini ada tiga kategori menurut saya. Yang pertama adalah kita gabungkan kasih, kita bisa bicara tentang kasih dan keadilan Allah. Yang kedua, kita bisa bicara tentang pertobatan. Dan yang ketiga, kita bisa bicarakan tentang keselamatan. Sungguh menarik. Saya rasa udah waktunya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja persilakan untuk Ibu Greta. Thank you. Saya coba share screen ya. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh selamat sore menjelang malam ya. Bapak, Ibu, semua saudara-saudara yang ada di WB maupun yang lewat Zoom. Kita membahas Yunus 2 ayat 1-10 ini tadi sudah dibahas dan dijelaskan oleh moderator Pak Saud apa yang ada di dalam kitab Yunus 2 ini. Nah, sekarang saya akan coba men-sharingkan. Ketika saya membaca Yunus 2 ini seperti kisah yang sangat spektakuler gitu ya. Seperti ada di film. Tapi ternyata ini bukan cuma di film, tapi ini sungguh-sungguh nyata. Jadi kita bisa melihat bahwa kisah Yunus 2 ini sungguh-sungguh nyata, fakta sejarah dan pernah terjadi ya. Jadi bukan cuma dongeng atau cuma hayalan semata. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat bahwa Yesus pernah menyebutkannya di dalam kitab Matius 12 ayat 39 sampai 42 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi ya. Bukan cuma dongeng atau hayalan, karena Tuhan Yesus sendiri pernah menyebutkan sebagai tanda Yunus ini yang berikut dikatakan sebagai tanda bahwa anak manusia ya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa ini bayang-bayang daripada kisah peristiwa daripada Yesus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi peristiwa Yunus ini menggambarkan kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian kita berikut melihat bahwa di dalam Yunus 2 ini merupakan doa Yunus. Doa apa? Ternyata di dalam judulnya, temanya di situ, perikopnya dikatakan, ini adalah doa ucapan syukur. Kok bisa ya bersyukur ya? Ketika Yunus ada di dalam perut ikan loh. Bukan setelah dia keluar dari perut ikan. Tapi dia berseru dari perut ikan. Kok dia bisa bersyukur ya? Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa di sini Yunus lepas dari pertama adalah ketika dia menghadapi badai, ya, badai angin laut, lalu dia dicemplungin ke laut dan akhirnya dia dimakan oleh ikan. Ya. Dan peristiwa doa ini terjadi ketika Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dan dikatakan adalah doa dan jeritan Yunus sebagai ucapan syukur karena dia telah lepas dari badai yang pertama. Seharusnya dia mati ketika mengalami badai itu, bukan? Tapi ternyata dia melihat dan mengalami pertemuan di mana Tuhan menolong dia sehingga dia masuk ke dalam perut ikan. Walaupun secara manusia, kalau kita mengatakan kita masuk ke dalam perut ikan, kita masih hidup nggak ya? Kira-kira masih hidup nggak ya? Hah? Kelihatannya untuk hidup kembali sulit gitu ya. Tapi kok bisa ya Yunus berdoa, mengucap syukur ketika dia dalam perut ikan? Ketika dia merasakan bahwa saya lepas dari kematian, dari badai yang satu. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Yunus ini memang mengalami satu kedekatan ketika dia berseru pada Tuhan. Dia tidak marah pada Tuhan, tapi dia malahan berucap syukur. Seharusnya orang yang ada di dalam perut ikan, dia akan minta tolong, menjerit-jerit gitu ya sama Tuhan. Dan mungkin marah gitu sama Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah bekerja baik-baik, kenapa Tuhan melakukan saya seperti ini gitu ya. Tapi Yunus tidak demikian, malahan dia berucap syukur. Nah, kita bisa melihat
kalau kita lagi ada dalam kondisi seperti ini, lepas dari badai satu, lalu masuk lagi ke persoalan yang berikutnya. Kira-kira kita bisa mengucap syukur nggak ya? Bisa nggak ya? Mungkin kita bersungut-sungut ya, sulit ya. Kita biasanya bersungut-sungut. Kita lalu mulai mengingat-ingat kebaikan kita, mengingat-ingat kembali perbuatan baik kita yang pernah kita lakukan gitu ya. Tidak mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan. Seringkali seperti demikian ya. Nah, kita juga bisa melihat. Jadi, bila mana kita berseru kepada Tuhan, ya. Seringkali kita berseru kepada Tuhan ketika ada badai, ya. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada satu peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Seringkali kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, gitu ya. Tapi ketika hati kita sukacita, apakah kita masih mengingat Tuhan? Mungkin kita katakan ingat dong ya. Tapi secara jujur, ketika kapan kita lebih berseru kepada Tuhan? Ketika ada sukacita atau ketika ada badai? Ketika ada badai ya. Kita minta tolong sama Tuhan. Ketika sukacita, kita lupa sama Tuhan. Ya. Padahal dikatakan bila mana kita berseru kepada Tuhan, seharusnya setiap saat. Entah kita lagi suka, ataupun kita lagi duka, ketika kita lagi nyaman, ketika kita lagi aman, ataupun kita ketika ada di dalam badai. Nah, saudara-saudara, dari sini kita juga bisa melihat bahwa Yunus berdoa ketika dia ada dalam perut ikan. Berarti kalau kita melihat, ini dia masih ada dalam kesulitan loh. Belum lepas. Tapi dia bisa berdoa dan mengucap syukur. Jadi kita bisa berdoa kapan? Kapan saja. Ya, dan di mana saja. Tidak melihat dalam kondisi kita baik atau tidak. Seberapapun besar kesalahan kita, dosa kita bisa berseru kepada Dia. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa itu bukan pada saat-saat tertentu kita membutuhkan Tuhan. Tapi biarlah kita berdoa senantiasa, dikatakan ya di dalam Tesalonika. Kita berdoa secara konsisten. Bukan kadang-kadang kalau lagi perlu. Kepada Tuhan baru kita berseru. Kemudian kita bisa melihat di sini, ya satu persatu kita akan lihat tadi ayat 1 ya. Kita melihat bahwa Yunus berdoa, doa ucapan syukur ketika ada di dalam perut ikan. Ketika badai belum lepas lah gitu ya. Kemudian kita bisa melihat keberadaan Yunus. Keberadaan Yunus pada waktu itu seperti apa? Yang pertama dia sadar akan kesalahannya ya. Dalam ayat 2, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Ini jeritan daripada Yunus. Dia menyadari kesusahanku. Dalam kesusahanku, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya. Kemudian yang berikut kita bisa melihat juga. Tuhan yang melemparkannya ke laut. Dan kematian hampir merenggut hidupnya. Jadi keberadaan Yunus di dalam perut ikan, Tuhan sendiri yang melemparkannya ke dalam laut dan hampir mengalami kematian di dalam hidupnya. Di ayat 3 dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ya, dan dikatakan dia terangkum oleh arus air. Ya, seakan-akan kematian itu sudah dekat sekali kepada dia. Ya, hampir merenggut hidupnya itu. Kemudian keberadaan Yunus kita bisa melihat di ayat 4 dan 5 adalah apa yang menjadi ketakutan Yunus ketika dia mengalami hal itu. Ketakutannya adalah dia diusir dari hadapan Tuhan. Ketakutannya bukan karena dia mau mati, bukan. Tetapi takut diusir dari hadapan Tuhan. Saya bacakan ya ayat 4-5. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera yang merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Jadi yang
sadarkan keberadaan Yunus, yang ditakutkan adalah ketika dia tidak lagi berada di hadapan Tuhan. Tidak bisa lagi ada di dalam bait kudusnya Tuhan. Ya, jadi saudara, di tengah kesulitan pun, di tengah hampir maut menyerang hidupnya, merenggut hidupnya, tapi dia bukan itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan adalah ketika dia tidak bertemu dengan Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami persoalan, apa yang kita takutkan? Hah? Ketika kita mengalami pergumulan, badai menimpa hidup kita, yang biasa kita takutkan adalah kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, bukan? Entah itu orang yang kita sayangi, entah itu materi yang kita sayangi, entah itu jabatan atau kuasa kita yang akan diambil. Dan terlebih lagi ketakutan ketika hidup kita akan diambil Tuhan. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa ketakutan daripada seorang umat Tuhan seharusnya adalah takut ketika tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan. Diusir dari hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat setelah Yunus menyadari keberadaannya, apa yang dia lakukan di dalam tindakan Yunus? Yang pertama adalah dia datang berseru kepada Tuhan. Di ayat 6 dan 7 ya, saya bacakan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara-saudara, tindakan Yunus adalah berseru kepada Tuhan. Dia ingat Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala apa yang dialami itu ada di dalam naungan dan kendali Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengalami kesulitan, pertama-tama kepada siapa kita berseru? Kepada Tuhan. Pertama-tama kita berseru kepada siapa? Biasanya kalau kita mengalami kesulitan, kita akan teringat kepada seseorang. Siapa yang bisa nolong saya ya? Ya enggak? Gitu ya. Kita cari orang yang bisa membantu saya. Minta itu kesulitan materi, entah itu kesulitan di dalam persoalan tertentu, atau kesulitan di dalam jabatan, kesulitan di dalam pelayanan. Apapun biasa kita cari orang. Wah, orang ini yang bisa nolong saya. Gitu ya. Lalu setelah semua mentok-mentok, baru mungkin kita cari Tuhan. Jadi biasanya, mungkin ini yang pernah saya alami juga gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu enggak seperti saya. Tapi saya seringkali memang terlintas lah ketika ada persoalan. Wah, saya harus cerita kepada siapa ya? Gitu kan? Ya. Seringkali kita lupa sebenarnya semua peristiwa ada di dalam izin Tuhan. Ya. Semua ada di dalam kuasa Tuhan. Dan Yunus tahu itu, dan dia berseru kepada Tuhan. Biarlah kita juga diingatkan kembali, supaya ketika kita ada di dalam pergumulan, kita boleh berseru kepada Tuhan. Tuhan maunya apa di dalam peristiwa yang kami alami. Ajar kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami lakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah, tindakan dari Yunus adalah, dia mengucap syukur. Di ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Meskipun masih ada di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, dia masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang berikut yang dilakukan daripada Yunus adalah mempersembahkan korban. Sebagai tanda ya, korban bahwa dia mengakui akan dosa-dosanya dan dia mengucap syukur. Jadi dia mengucap syukur bukan cuma kata-kata, Tuhan saya mau mengucap syukur nanti kalau ini saya akan memberikan persembahan. Bukan, tapi dia juga akan melakukan di dalam tindakannya. Dia buktikan ungkapan syukurnya. Ya saudara-saudara, dari peristiwa ini apa yang kita bisa melihat? Yang terjadi pada Yunus. Ya tadi Pak Saud sudah membahas beberapa 3 hal ya. Yang terjadi pada Yunus adalah dia menyadari ya bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan. Di dalam ayat 9 tadi ya. Keselamatan hanya ada di dalam
Tuhan. Jadi kehidupan kita semua ada di dalam kendali Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Ya, Yunus dilepaskan dari perut ikan, dia mendarat ke daratan. Saudara-saudara bisa melihat bahwa ikan pun tunduk kepada perintah Tuhan. Sehingga Yunus pun bisa dikeluarkan dan bisa diselamatkan dari perut ikan. Ya, saudara-saudara, kalau kita bisa melihat di sini memang ada beberapa mujizat yang terjadi di dalam kehidupan yang kita baca di dalam perikop tadi. Yaitu Tuhan mengendalikan, ya. Sekali lagi Tuhan mengendalikan setiap kehidupan kita. Dalam hari ini kehidupan Yunus. Dan dia tetap hidup, ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan akan terjadi meskipun, ya, Yunus melawan Tuhan. Dia akan dikembalikan oleh Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Berarti itulah tanda cita kasih Tuhan kepada umatnya. Kalau kita memang sungguh-sungguh menjadi umat Dia, ketika kita pun berlari menjauh, Tuhan akan tarik kita kembali. Ya, tapi hati-hati saudara-saudara, ketika malapetaka itu datang kepada kita karena Tuhan membiarkan kita melawan Dia dan berjalan menurut kehendak kita. Jadi malapetaka bukan karena kita menerima diancam badai, diancam pembunuhan, diancam perampokan dan segala macam ketakutan duniawi, bukan itu. Atau ditimpa penyakit. Malapetaka adalah ketika Tuhan membiarkan kita melawan Dia dan kita tetap berjalan menurut kehendak Dia, dan Tuhan biarkan itu sehingga jalan kita licin, seolah-olah wah udah berbuat salah, enak-enak ya hidupnya. Nah, di dalam Mazmur 7, di dalam kitab Mazmur 73 ayat 4 dikatakan, mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat meskipun mereka melakukan hal-hal yang jahat dan bertentangan dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan menegur kita dengan berbagai pergumulan hidup kita, boleh kita kembali kepada Tuhan. Kita menyadarkan diri bahwa kita ada dalam naungan Tuhan. Kalau kita sudah jauh berada di jalan Tuhan yang jauh daripada jalan Tuhan, maka kembalilah kepada Dia. Oke. 5. Masih 5 menit. Oke, terakhir ya. Terakhir kita akan melihat ya, mungkin yang bahan perenungan buat kita semua. Di dalam kehidupan maupun pelayanan kita pasti ada pergumulan, bukan? Pasti ada kesulitan. Nah, cuma bagaimana respon kita ketika kita menghadapi pergumulan dan badai di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya marah kepada Tuhan, berkeluh kesah dalam hidup kita, tidak bisa mengucap syukur? Ataukah kita bisa melihat ada rencana Tuhan yang indah di balik di dalam setiap pergumulan yang kita alami saat ini? Temukanlah itu, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi ketakutan kita di dalam kita memberitakan kebenaran? Kalau tadi saudara-saudara melihat apa yang dilakukan Yunus, disuruh perintah berkhotbah ke Niniwe, dia malah lari. Apa yang menyebabkan? Ternyata dia tidak mau. Dia takut orang-orang Niniwe yang jahat itu bertobat. Kedengarannya lucu ya, tapi itu terjadi. Dia tidak mau orang-orang kembali bertobat. Bagaimana dengan kita? Ketakutan apa yang kita alami ketika kita memberitakan kebenaran? Takut kehilangan jabatan? Takut dimusuhi orang? Takut kehilangan keamanan dan kenyamanan kita? Biarlah kita boleh dikuatkan Tuhan, ya, ketika kita menghadapi itu semua. Kemudian yang berikut adalah, apakah kita berhak tawar-menawar dengan Tuhan ketika ada satu persoalan di dalam hidup kita? Saudara-saudara, kita bisa melihat tadi dari Yunus ini, tidak ada satupun Yunus tawar-menawar dengan Tuhan, bergening, ya. Tidak ada yang kita lihat. Tapi dia mengucap syukur ketika dia menyadari apa yang
Dia lakukan selama ini. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan tidak satu level dengan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, ketika kita mengalami pergumulan, baiklah kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Meskipun kita pernah mengalami badai, ingat, kita juga pernah mengalami sukacita di dalam hidup kita. Yang terutama, Dia memberikan keselamatan kepada kita. Saudara-saudara, mungkin terakhir saya tutup dengan apa yang sharing kehidupan saya gitu. Saudara-saudara, saya juga banyak mengalami tentu pergumulan kehidupan ya, dalam kehidupan keseharian, baik di dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ada saja gitu ya. Tapi saudara-saudara, yang saya takutkan adalah apa? Ketika hidup saya nyaman, saya bukan cuma omong di sini ya, tapi saudara-saudara, ketika hidup saya lagi tenang-tenang semua, saya tuh kadang-kadang tersentak. Tuhan, ini ada apa ya? Kok hidup saya tenang-tenang banget gitu ya? Kok saya enak-enak banget gitu? Karena seringkali apa yang saya alami, ketika hidup saya begitu tenang, akan muncullah badai yang berikutnya gitu ya. Jadi ketika hidup saya tenang-tenang, ada satu apa ya? Boleh dikatakan ada sesuatu ya mungkin kekhawatiran gitu ya. Ada apa ya habis ini ya, gitu ya. Kalau kita mengalami badai, biasa kita khawatir. Kalau saya kadang-kadang di dalam ketenangan pun, saya suka was-was gitu, bukan takut kepada Tuhan. Tuhan, kok enak banget ya hidup saya sekarang. Apa yang akan terjadi nanti, itu ya. Jadi saya bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi saya menjaga diri gitu. Jangan-jangan saya udah salah langkah Tuhan. Jadi saya kembali introspeksi diri saya, apa yang saya alami selama ini. Bukan saya lalu senang dengan pergumulan, saya senang dengan kesulitan, tidak ya. Tapi di dalam ketenangan pun itu bisa menyadarkan saya hidup udah benar gak ya Tuhan? Kok saya hidupnya nyaman banget nih, gitu loh. Itu saja, ya itu pengalaman saya ya. Tentu Bapak Ibu semua berbeda-beda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Greta, luar biasa. Kalau saya ingat dulu masih ada almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait, setelah sharing kita suka applause dengan tepuk tangan ya. Tapi sekarang kita bilang haleluya, terima kasih Bu Greta. Dalam 15 menit sudah memaparkan begitu jelas ya, padat dan fokus ya, yang membuka wawasan kita ya tentang khususnya dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini. Bahkan dengan latar belakang pergumulan Ibu Greta sendiri. Terima kasih Ibu. Sambil menunggu teman-teman kita baik yang ada di sini maupun yang di Zoom akan mempersiapkan pernyataan, pertanyaan juga boleh. Ya, Ibu, tadi saya menarik dengan ada fakta atau kebenaran. Ya, fakta historis, fakta teologis memang kita sudah baca. Fakta historis, Ibu bilang nyata, benar nyata. Kalau kita pernah pergi ke Holy Land tuh, daerah Yavo, saya pernah ke sana. Memang saya lihat ke depannya itu sebenarnya Haifa ya, pelabuhan laut. Memang ada. Tapi yang menarik ini Bu, yang saya mau saudara-saudara juga ya. Fakta kebenarannya ini, yaitu fakta teknologi ya, pengetahuan. Sampai sekarang sebenarnya banyak ahli yang mau mencoba menaruh sesuatu di dalam perut ikan dan itu nggak pernah berhasil. Mereka nggak berani dengan manusia. Dicoba dengan binatang, masukkan ke perut ikan, itu mati 15 menit aja mati. Karena di dalam perut ikan itu asetat ya. Jadi zat asamnya begitu tinggi. Nggak ada yang pernah hidup. Nah, pertanyaan kok Yunus bisa hidup ya? Begitu. Nah, ini boleh juga nih menjadi satu pendapat ya yang kita tunggu. Baik, waktu dan tempat ya dipersilakan. Dimulai dari yang di
sini boleh, di Zoom juga boleh. Silakan, jangan buang-buang waktu. Time is a valuable. Waktu berharga. Silakan. Wah, memecah keheningan. Saya salut sama Ibu Lumongga. Dimanapun beliau dalam usia yang sudah mapan ini selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Rupanya saya tergerak hati ini. Apakah ini suara Roh Kudus atau suara hati saya? Ibu Dokter Lumongga, silakan ingin menyampaikan sesuatu. Sebetulnya nggak ada yang mau disampaikan ya, Pak Saud. Bisa dengar ya suara saya ya? Sangat jelas. Oke. Cuma memang kalau melihat pengalaman Yunus ini, dia berbalik dari ketidaktaatannya menjadi taat itu sesudah terpuruk sampai ke titik yang paling bawah. Kalau boleh kita ya jangan seperti itu ya. Harus dipukul dulu sedemikian beratnya baru dia kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Saya seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Krita, biasanya kalau merasa terlalu nyaman, betul itu saya suka mikir, ada apa ya, kok enak-enak banget belakangan ini. Tapi kalau terus-terusan masalah demi masalah yang muncul, juga kadang-kadang saya berpikir, kok nggak habis-habisnya ya masalah, ada apa sih? Tapi saya selalu, walaupun kadang-kadang ya pecah sih, biasanya pecahnya itu dengan tangis ya, tapi kembali lagi pada Tuhan. Tapi satu pertanyaan saya yaitu tadi yang dikemukakan oleh Ibu Krita, apa yang diungkapkan oleh Yesus di Matius. Dia dalam Matius itu Yesus sedang mengkritik ahli-ahli Taurat ya. Kok nggak percaya sih sama apa yang ada di mereka hadapi? Bangsa non-Yahudi aja yang tidak mengenal Allah, orang Israel, mendengar kesaksian Yunus, percaya bahwa berita yang akan disampaikan oleh Yunus berasal dari Tuhan. Kok orang Israel sendiri yang sudah mengenal Tuhan, orang yang dipilih, melihat kesaksian yang lebih hebat daripada Yunus, kok nggak percaya? Kalau nggak salah, di ayat itu masih ada disambung lagi dengan Ratu Sheba. Ratu Sheba yang non-Yahudi aja, yang tidak mengenal Allah Israel, mengetahui hikmat Salomo yang begitu hebat, percaya bahwa hikmat itu pasti berasal dari Allah. Ya. Makanya dia datang khusus untuk itu. Tapi kok ini orang Israel sendiri, ahli Taurat sendiri yang sudah lebih dulu mengenal Allah, melihat di depan mata sendiri ada yang hikmatnya lebih daripada Salomo, kok nggak percaya gitu, nggak percaya sama Yesus.
Barangkali kalau boleh yang dimaksud dengan apa kritikan Yesus terhadap ahli Taurat ini adalah yang pernah saya baca adalah itu dasarnya. Barangkali itu aja ya Pak Saud. Saya mau dengar juga pendapat-pendapat lain. Apa iya memang itu yang dimaksudkan di situ? Oke, baik Ibu Dokter Lumongga, terima kasih atas partisipasinya. Ya, kami menunggu lagi untuk teman-teman kita sesegera mungkin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Silakan. Izin Pak. Silakan. Ya, apa suara saya terdengar Pak? Izin Pak. Iya, silakan. Apa suara saya terdengar ya? Jelas ya Pak? Iya. Ya, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ampi Mahulete dari Ambon Pak. Oh, langsung dari Ambon. Silakan, Bung. Silakan, Bung. Saya Mantap sekali. Beberapa hari terakhir melihat di Facebook almarhumnya Bapak Pendeta Likman Sirait, dan saya sangat tertarik dengan pandangan beliau. Terus saya mengikuti Instagram dan melihat ada penelan Alkitab malam ini, sehingga saya tertarik untuk bergabung meskipun bukan atau belum menjadi anggota dari GRI, Gereja Reformasi Indonesia ya Pak. Iya. Ya. Izinkan saya untuk berpendapat mungkin terkait dengan kisah Nabi Yunus ini. Nabi Yunus menurut saya memang berada pada level iman yang sangat luar biasa ketika dia diperintah oleh Tuhan, dan kelihatannya Nabi Yunus sangat bergaul akrab dengan Tuhan dan sangat mengenal Tuhan seperti apa. Dalam perintah awal sebelum akhirnya Nabi Yunus ada dalam perut ikan, yang dalam pembacaan atau penelan Alkitab tadi, saya jadi bertanya, apakah Nabi Yunus bosan dengan perintah Tuhan untuk mempertobatkan manusia, karena ya dia sudah tahu perintahnya itu, tapi dia malah dalam pasal 1 dikatakan dia bersiap untuk melarikan diri dari Tuhan. Lalu dengan demikian, apakah dia pada saat itu sedang mencobai Tuhan, atau memang dia tidak ingin hidup lagi? Karena itu merupakan hal yang sangat luar biasa kisah ini menurut saya Pak. Kemudian ketika sudah di kapal ada ombak besar, dialah yang menyarankan dirinya agar dibuang ke dasar laut, ke lautan, agar lautan itu tenang. Jadi memang apakah dia memang sudah siap mati? Itu yang menjadi pertanyaan untuk saya mungkin. Lalu akhirnya saya mungkin memandang ikan ini malah sebagai penyelamat, karena kalau menurut saya di lautan lah yang menjadi, telah kau lemparkan aku ke dalam pusat lautan dan aku terangkum oleh arus air. Dan kemudian di ayat yang ke-6 dibilang, aku tenggelam ke dasar bumi, pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Yang tadi Ibu sampaikan di depan bahwa ini seperti film, hampir seperti film. Jadi kalau saya mencoba untuk membayangkan film ini,
mungkin ada jeda di mana ketika dia dibuang ke laut oleh orang-orang itu, kemudian sampai di dasar laut, lalu dia kemudian malah ikan itulah yang menjadi penyelamatnya. Mungkin ketika dia dimakan oleh ikan, lalu ada dalam perut ikan itu, dia malah berpikir itulah saat Tuhan mengangkat dia. Itulah saat dimana keselamatan itu dari Tuhan. Bahkan ketika dia dimakan oleh ikan besar itu. Jadi mungkin pemahaman saya sementara seperti itu, Pak. Dan melihat masalah-masalah kalau ditarik mungkin ke dalam kehidupan saya pribadi, sering juga saya seperti itu dan sering melarikan diri dari apa yang saya pernah naksarkan kepada Tuhan, tapi sampai sekarang itu belum terrealisasi. Namun ada saja cara Tuhan yang seolah kalau dilihat dari sisi manusia ya pasti menyakitkan, tapi itu entah bagaimana membuat saya sadar bahwa harusnya dengan peristiwa itu bisa mengingatkan saya untuk memenuhi natsar saya kepada Tuhan. Mungkin itu pendapat saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bung Ampi atas pendapatnya. Ya, ditunggu untuk PA selanjutnya ya. Nanti dikabarkan. Baik, ya memang di sini menarik. Tadi saya sudah sampaikan Yunus ini tahu memahami firman Tuhan, tapi dia lari. Itu gambaran kita juga ya. Ya kan di Yunus pasal 4 ayat 2 dikatakan lengkapnya begini. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya, tapi dia kok lari ya? Aduh, luar biasa. Baik. Mungkin waktu masih panjang loh. Masih ditunggu saudara-saudara untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Pak Heri biasanya langsung nih karena dunia penunjukan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Moderator, Pak Saud, memberikan kesempatan untuk saya coba menyampaikan apa ya berkat firman Tuhan yang saya dapatkan ya. Tadi saya sudah dengar yang dipaparkan oleh Bu Greta ya, kebetulan hampir seluruhnya sama dengan persiapan saya. Jadi saya hanya ngomentari ada beberapa hal aja yang belum disorot Bu Greta tadi. Pertama, satu situasi yang buat saya ini untuk memahami Yunus ini masih belum tuntas saya. Karena saya lihat luar biasa Yunus ini dalam kondisi yang kita lihat di dalam perut ikan itu, tadi Pak Saud sudah sampaikan seharusnya mati kan gitu, tapi dia tidak mati. Itu bagian daripada mujizat yang banyak yang Tuhan lakukan di dalam konteks Yunus ini. Salah satunya itu. Kemudian saya lihat dalam situasi di dalam perut ikan itu pastilah sebuah situasi yang tidak enak. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, berarti situasi yang masalah yang kita hadapi yang tidak enak seperti itu. Banyak ya. Kita semua mengalami itu. Tetapi bisa keluar sebuah doa
Dan tadi Bu Greta garis bawahi ucapan syukur gitu loh. Dan kata-katanya indah sekali, itu yang saya rasakan. Dari ayat 2 tadi ya sampai ayat 10 itu kata-kata Yunus itu yang keluar dari mulutnya tuh rangkaian kata-kata yang indah banget dalam sebuah doa orang yang terjepit seperti itu. Itu yang saya lihat satu. Yang kedua adalah di ayat 7 ya, di ayat 7 itu dikatakan, saya baca ulang ya buat kita, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saya ingat waktu saya membaca ayat ini, saya ingat kata-kata Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saya menarik sebuah paralelnya ya, benang merahnya. Yunus ini memahami Tuhan betul. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena memang ada pada Tuhanlah sumber pelepasan itu, kelegaan itu, damai sejahtera itu. Kita lihat kalimat doa Yunus yang begitu beriman, berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa hanya kepada Tuhan saja. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat 8-nya, ya, itu tentang berhala. Tiba-tiba kok nongol berhala begitu. Saya coba lihat di versi lain. Di terjemahan versi lain ditafsirkan seperti ada orang yang menyembah berhala yang tidak berguna, tetapi patung itu tidak pernah menolongnya. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat 7, benar bahwa sesungguhnya pengharapan, pemahaman Yunus yang begitu dalam imannya kepada Tuhan yang merupakan satu-satunya pelepas kedahagaan, pelepas dari berbagai masalah. Tidak ada kamu temukan di dalam penyembahan berhala seperti itu yang saya boleh dapatkan dari sini. Jadi dalam kondisi apapun, situasi yang tidak enak, ya, apakah kita sebanding dengan Yunus di dalam kondisi permasalahan kita yang tidak enak itu? Yunus dalam kepahitan, kesulitan, permasalahan besar demikian rupa, dia tidak pernah kepada lain hati. Dia hanya datang kepada Tuhan. Dan dia mau mengatakan di ayat 8 tadi, bahwa berhala itu tidak akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, datang pertama tadi Bu Greta katakan, bukan kepada siapa-siapa curhatmu, tapi langsung kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran buat saya untuk selalu mengingatkan diri saya bahwa memang Tuhanlah, apapun seberat apapun, Tuhanlah yang pertama dan prioritas dalam hidup saya yang harus saya datangi. Dan belajar seperti Yunus dengan rangkaian kata-kata yang indah di dalam kondisi apapun, bukan dibuat-buat. Tetapi jelas sekali tadi saya katakan, memang dia merasakan keselamatan itu adalah dari Tuhan di ayat 9 ya, kalau kita dilanjutkan. Jadi iman, percayanya dia, pengharapan dia jelas sekali dari doa-doa itu hanya kepada Tuhan. Itu Pak Saud mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Heri. Ya, menarik ya Pak Heri sampaikan tadi, Yunus mengucapkan kata-kata indah. Kemudian ditambahkan bahwa Yunus memahami firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin tadi saya sengaja tadi membacakan firman Tuhan di ayat 2 dengan tanda kutip buka. Dan di ayat 9 tanda kutip tutup. Itu sebenarnya ada artinya. Jadi apa yang disampaikan doa-doa Yunus dengan kata-kata indah itu, memang dia memahami firman Tuhan. Karena dia mengutip dari, saya catat. Nah, ini kalau kita belajar in textuality study atau kritik teks ya, dalam teologi itu, seperti juga Paulus ketika di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18.
yang berbunyi tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada orang yang mencari Allah. Itu dengan jelas dikatakan sebab ada tertulis. Jadi Paulus juga mengutip. Nah, kutipan itu dari mana dan untuk siapa? Itu makin memperjelas kita, membuat kita cerdas di dalam kita belajar firman Tuhan. Ini kutipan loh. Yunus seorang yang Nabi Allah, benar-benar Nabi Allah. Bukan kaleng-kalengan ya. Bukan Nabi palsu. Ini yang menarik buat kita. Ayo teman-teman, tambahkan. Ini saya lihat nih, kayaknya musik karunia penunjukan nih, Pak Oscar gambarnya paling jelas di sini nih kalau dilihat dari sini nih. Pak Oscar, silakan Pak Oscar. Mute Pak Oscar. Tolong unmute. Ya, tadi pakai jas. Aslinya seperti ini nih aslinya. Jadi saya tunjukkan aslinya. Nah, kalau aslinya mirip-mirip nabi yang di tengah hutan ini. Oke. Apakah suara saya jelas? Wow, jelas sekali. Oke, baik. Terima kasih. Memang sangat menarik ya kalau kita bicara tentang kitab Yunus, seorang nabi yang mengingkari panggilan Tuhan, dan secara khusus hari ini kita bahas di pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, kalau saya melihat memang Yunus ini adalah seorang nabi yang memang memiliki iman yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Nah itu. Tetapi ketika dia mengingkari panggilan itu, ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Dan dia menyadari bahwa Allah yang membuang dia ke dalam laut. Nah, di sana ada putus asa, ada kehilangan harapan. Di dalam ketidakberdayaan ya, di dalam ketidakberdayaan, di dalam keputusasaan, di dalam ketidakada harapan untuk bisa hidup, karena kemungkinan akan mati karena tidak mungkin hidup secara logika di dalam perut ikan gitu ya. Tadi Pak Saud sudah bahas bahwa di sana sangat asam sekali. Namun kita bisa melihat bahwa Yunus itu percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca kemarin, kita ingat pasal 1, dia itu tahu loh, angin ribut terjadi gara-gara dia, dan dia minta untuk dilemparkan ke dalam laut, dan laut pun reda, dan itu dia percaya bahwa itu adalah Allah yang melakukannya. Maka di dalam kesesakan, di dalam ketidakberdayaan, Yunus mengingat Tuhan. Yunus percaya akan Tuhan. Menurut saya ini adalah poin penting. Tadi sudah banyak membahas. Bagaimana dengan kita? Adakah iman seperti Yunus timbul di dalam hati kita ketika kita ada di dalam mara bahaya, di dalam kesulitan, di dalam ketidakberdayaan? Tapi poin ini mengingatkan kita supaya kita bisa belajar dari Yunus. Memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh untuk tetap bisa percaya kepada Tuhan. Nah, menurut saya itu adalah poin penting dari hal ini. Ketika Yunus diselamatkan atau dimuntahkan ikan ke daratan, lalu dia bersyukur. Dia menaikkan ucapan syukur, dan dia berjanji membuat nazar kepada Tuhan bahwa dia akan takut akan Tuhan, akan mengikuti akan panggilan Tuhan, dan pada akhirnya dia mau memberitakan Injil ke Niniwe. Kira-kira begitu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oscar. Singkat, padat, jelas. Luar biasa nih. Ya, Oscar Purba soalnya. Kenapa Pak Heri? Oh, dia. Oh, ada. Iya, ada kesinambungannya ya. Iya, baik. Iya. Sebenarnya waktu masih panjang ya. Kok belum ada lagi yang lain nih? Wah, apakah memang tetap ada karunia penunjukan ya? Ini adik-adik kita
di onsite ini ada sebelah kiri saya ada 3 putri ini. Mungkin di antara ketiganya ada yang mau sampaikan sesuatu, silakan. Belum? Mungkin yang lainnya? Iya, tadi sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Oh, ada Jamie. Oh, Jamie, silakan Jamie. Waduh, saya karena nggak bisa buka ini, jadi mesti menengok ke atas tuh jauh benar. Jadi Iya nggak Bang, bisa membaca jelas. Silakan Jamie. apa nih? Saya, Ditunjuk. oh gitu. Ya, pertama sih saya bilang begini. Yang pertama adalah ayat 2, ayat 1 itu ada hal yang menarik, yaitu penggunaan kata Tuhan huruf besar lalu dikoma dengan Allah. Kalau almarhum pendeta Bigman itu bilang, kalau Yahweh, T besar, U besar, U, A besar, N besar itu digabung dengan kata Allah itu menunjukkan power, kuat gitu ya, kuat kuasa yang sangat kuat. Tapi kalau dalam kasus Yunus ini menunjukkan bahwa dia itu Yahudi banget gitu ya. Saya selalu bilang Yunus itu ultra nasionalis, orang yang nasionalisnya kelebihan gitu kan. Terus kita kan kayaknya hari ini nih, puja-puji si Yunus, Yunus hebat begitu kan. Kita puja-puji Yunus lah, Yunus hebat mengakui dia ini bertobat gitu ya. Padahal nanti kalau kita masuk pasal 3, kita agak mules-mules gitu kan. Apa yang kunazarkan akan kulakukan gitu kan ya. Padahal Pak Slamet minggu lalu bilang begini, kota Niniwe itu luasnya 3 hari, dia jalannya cuma sehari. Khotbahnya dia nggak lebih dari 2 kalimat. Gitu. Tapi ini yang menjadi sebuah, saya pikir mungkin Bu Greg lebih mengerti gitu ya, sebagai seorang psikolog. Kadang-kadang mungkin karena kita situasi lagi begitu, membuat seakan-akan doa-doanya itu indah. Tapi ketika nanti lepas pasal 3, pusing kita lihat si abang kita yang satu ini kan, Abang Yunus ini kita pusing juga ini ngelihatnya. Saya pikir begitu. Tapi kalau kita melihat konteks lebih besar lagi, Pak Saud, saya melihat kebetulan tadi sempat buka-buka di Sabda gitu ya, Alkitab Sabda. Menarik adalah saya mendapat tafsir dari Wycliffe. Wycliffe pada ayat kedua, Wycliffe mencatat begini, bahwa doa Yunus ini tidak ditulis dalam perut. Dan kita harus mengiyakan itu. Nggak mungkin dalam perut ikan dia nulis begitu kan. Wycliffe, teolog besar ini menyatakan bahwa ini ditulis setelah dia menggunakan kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat lampau. Jadi jauh lebih besar dari itu, saya pikir Nabi Yunus mengajarkan kepada kita adalah seakan-akan kita bisa aja sih doa begitu indah. Tapi jauh daripada itu adalah apakah doa-doa kita itu akan kita ikuti dengan tindakan. Dan hebatnya Yunus menurut saya di sini, yang hebatnya adalah dia mencatat kelemahannya dia dengan sangat vulgar. Dan dia tidak memberikan sebuah konklusi, seakan-akan nanti di pasal 4 itu dia tidak memberikan sebuah konklusi apapun. Dia hanya quote and quote gitu ya. Petik buka dan petik tutup, kalau saya mau mengikuti kata Bang Saud adalah, ya saya ini manusia yang, saya ini nabi yang bersalah. Saya pikir begitu Pak Saud. Terima kasih. Baik, terima kasih Jimmy, menambah wawasan ya. Aduh, luar biasa. Bagaimana? Waktu masih ada dan diharapkan teman-teman, saudara-saudara untuk berpartisipasi. Silakan. Oh,
sambil menunggu ya, nanti ada interupsi. Seperti yang saya katakan kutipan ya, kalau memang di Yunus pasal 4 ayat 2 tentang Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Panjang Sabar serta setia itu di Mazmur 103 ayat 8, kemudian malah lebih dahulu Keluaran 34 ayat 6. Pasti Yunus membaca itu. Ya, banyak hal yang lain lagi ya. Begitu, kita juga beruntung sebenarnya kita sudah memahami sih ya. Walaupun ini dibagi-bagi dalam pasal dan ayat, sebenarnya kan kita tahu sejarahnya. Dahulu ini jadi satu kesatuan ya, tapi kita juga beruntung ketika Stephen yang menemukan membagi pasal itu, Stephen Langton dari gereja Anglikan pada abad ke-13. Dialah yang pertama membagi ya kitab Yunani Kristen ini di dalam pasal. Dan itu akhirnya di abad ke-16 disempurnakan oleh Robert Estienne. Ya, dengan membagi ayat lagi. Maka inilah yang tersaji di kitab kita. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ketika kita meloncat ke Yunus yang lain untuk membuat argumentasi kita. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa Yunus memahami firman Tuhan. Itu buktinya adalah Yunus pasal 4 ayat 2. Begitulah mengisi dari waktu yang ada. Baik teman-teman, masih ada yang ingin sampaikan sesuatu? Oh, Ucok ya. Silakan Ucok. Wah, namanya udah waktunya nih, sudah deret ukur, menurut deret ukur ini sudah harus bicara. Silakan Pak Ucok. Pak Saud, coba dari saya ini deh. Ya, boleh Pak Oscar, tambahkan. Ini argumen aja sih, apa ya? Apa nggak tahu teman-teman seperti apa melihatnya. Apakah gara-gara Yunus ini sangat tahu betul itu firman Tuhan, jadi seakan-akan sekalipun aku mengingkari Tuhan atau boleh kita katakan melawan Tuhan atau tidak mengikuti perintah Tuhan, seakan-akan dia karena dia tahu betul bahwa Tuhan itu adalah Allah penyayang, Allah yang mengasihi, sehingga dia kelihatannya gitu ya, kelihatannya dia itu kelihatannya kalau kita lihat kan, kelihatannya kok seorang nabi bisa menghindari panggilan Tuhan gitu ya. Lalu terus di dalam itu tadi perut ikan, terus akhirnya dia mengingat, wah Tuhan itu kan maha kasih, maha penyayang. Terus dia mempunyai belas kasihan, kasih setia gitu ya ketika kita datang kepadanya. Nah, sampai sebegitunya dia gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi kayak itu tuh kan dia juga kayak merengek-merengek itu sama Tuhan kan. Ketika yang dia ada pohon apa tuh, pohon jalak ya, yang terus tiba-tiba tumbuh, terus tiba-tiba layu, terus dia marah, ngerengek gitu ya. Nah, kita memang tahu ya bahwa firman Tuhan itu bilang bahwa Tuhan itu sangat mengasihi orang yang mau datang kepadanya, yang mau mengingat Tuhan di dalam kesesakan dan kelemahan gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman? Ini saya munculkan pertanyaan, apakah kira-kira begitu ya? Yunus itu mengira karena dengan dekatnya Tuhan, dengan taunya kebenaran firman Tuhan, sehingga dia seakan-akan menganggap bahwa Tuhan pasti mengasihi kok gitu. Gimana kira-kira? Terima kasih.
Baik, Pak Oscar. Iya, mungkin ada yang mau menanggapi apa yang Pak Oscar kemukakan ya pendapatnya. Ini masih ada waktu 5 menit. Apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Bang, Ya, Jimmy ya, silakan iya, Jimmy. ya. Kalau menurut saya, kenapa Yunus mengingkari panggilannya, pasal 4 ayat 2 itu kan jelas. Karena dia bilang, saya tahu engkau itu sayang sama, engkau itu kalau orang bertobat, engkau pasti ampuni. Justru mengapa dia mengingkari? Karena dia sayang dengan negaranya Israel. Karena dia tahu one day, kalau diampuni sama Tuhan, si Niniwe ini, Asyur ini akan menyerang bangsanya dan menghancurkan bangsanya. Dan itu terjadi gitu kan. Jadi makanya jadi bukan karena dia mengetahui, tapi karena disayang sama negaranya. Tapi dia seakan-akan mau menolong Tuhan. Kalau pandangan saya seperti itu. Jadi dia seakan-akan mau menolong Tuhan. Jadi seakan-akan kayak Tuhan perlu ditolong nih, biarin aja lah, nggak usah diselamatin tuh si Niniwe. Begitu. Nah, waktu dia dicemplung ke laut, barulah dia tersadar. Waduh, salah saya. Dia kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah pernah dia imani dan dia jalani, itu tumbuh dalam hatinya dan mengingatkan dia untuk menaikkan doa-doa pertobatannya tadi, yang membuat kita seakan-akan jadi, Yunus tuh baik banget, luar biasa lu gitu ya. Tetapi ketika nanti dia dikeluarin lagi dari ikan, habitnya dia, menurut saya gitu ya, habitnya kita sebagai manusia berdosa adalah kita itu paling suka kok mengingkari nazar. Gitu kan, kita kok yang paling suka lah. Kita kadang-kadang kita bilang, oh enggak lah, kita nggak ngingkarin nazar. Ya, enggak juga lah, pastilah gitu kan. Kalau kita tahu melayani Tuhan harus baik-baik, kita kadang-kadang nggak melayani Tuhan baik-baik kok gitu kan. Justru hebatnya Yunus menurut saya nanti pada akhirnya adalah ketika saya tadi baca yang Wycliffe bilang, dia catat itu. Itu yang menjadi menurut saya ini hebat ini orang. Dia telanjangi diri dia sendiri loh. Dia telanjangi dirinya dia, sehingga menurut saya, wah, ini the best, one of the best. Begitu Pak Saud. Oke, baik Jimmy. Ya mungkin mengisi waktu yang masih tersisa. Ya, pendapat Jimmy tadi bahwa dia nasionalis Israel banget dan dia lakukan itu untuk kepentingan bangsanya. Ya mungkin saya tanggapi ya. Jadi kemungkinan itu kalau menurut saya, ya itu kalau pakai kata-kata, ya kita bicara tentang ini ya, itu modus subjunctif, artinya probabilitas, kemungkinan bisa saja Yunus lakukan itu, tapi bukan determinasi, maksudnya bukan faktual, fakta, belum tentu Jimmy. Jadi itu probabilitas ya oke. Jadi di samping itu juga memang ada kehendak bebas dari Yunus, gitu kan? Nah, dia lakukan itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yunus mengasihi Tuhan, pasti. Cuman ada nakal-nakal ya kayak kita. Saya apalagi bandel banget. Tadi malam jantung saya terganggu, doa melulu sampai terlambat tidur. Saya doa, Tuhan saya mau jadi moderator hari ini. Biasalah, kata-kata indah juga. Karena saya tahu ngutip. Itu sama, Yunus juga ngutip, Paulus juga ngutip. Nah, itulah gunanya kita ber-PA malam ini. Tapi masih perlu pembuktian gitu ya. Dengan apa? Kalau di Yakobus 2 ayat 22 ya, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan menghasilkan iman yang sempurna. Di 24-nya iman tanpa perbuatan pada seperti tubuh tanpa roh mati. Jadi itu satu paket gitu ya. Jadi
Jangan Sedikit kasih Pak Saud. Ya. Sedikit, saya tambahin sedikit. Jadi kalau menurut Silakan. saya poinnya adalah bahwa di tengah kesalahan, di tengah kekurangan, di tengah kelemahan kita, yang terpenting kita mengingat Tuhan, Pak. Jadi kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Waduh, luar biasa Pak Oscar. Haleluya. Iya, kita cinta Tuhan ya. Tapi juga harus diperjuangkan. Ya kan? Paulus di dalam kalau nggak salah 1 Korintus 9 ayat 27 berkata kan, aku melatih tubuhku dengan sedemikian rupa, menjaga kekudusan, kesucian itu harus dikejar. Jangan sampai saya ditolak. Jadi bahaya apostasi, bahaya kemurtatan ini jelas terang benderang semua tertera di Alkitab. Yang sangat keras bahaya apostasi yaitu yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nggak mudah loh. Gitu ya. Ini penutup, sudah waktunya. Ini silakan narasumber kita untuk pemaparannya dan sekaligus closing statement-nya ya. Silakan Bapak Pendeta Netson. Saya bingung mulai dari mana karena sudah lengkap ini. Sudah diborong semua dari ayat 1 sampai 10. Ya. Dari moderator awal, Pak Saud, kemudian Bu Greta juga sharing, sudah menggali semua dari sharing-sharing Bapak Ibu teman-teman yang lain juga gitu ya. Sehingga saya tidak terlalu banyak lagi pekerjaan yang harus saya lakukan ya, karena memang saya nggak akan mengulang lagi hal-hal yang sudah dibahas. Tetapi memang menarik sekali ya ketika kita membaca kitab Yunus ini. Di dalam konteks-konteks tertentu bahwa Nabi dipakai oleh Tuhan untuk memerankan kehidupan umat Israel pada zaman itu. Contohnya aja misalnya Nabi Hosea. Nah demikian juga sebetulnya kalau membaca secara besar tentang kehidupan Yunus juga. Tadi Pak Jemi sudah menggarisbawahi Yunus ini sangat nasionalis sekali dengan keyahudiannya. Bahwa inilah sebetulnya potret Yahudi atau potret Israel yang besar itu diperankan, dimainkan di dalam diri Yunus yang seorang ini. Yang tidak rela kalau orang atau Niniwe ini bertobat gitu ya. Dikasih Allah, mendapatkan anugerah Allah. Sehingga apa? Yunus melihat bahwa begitu ekstrimnya Yunus ketimbang Allah tentang Niniwe ini. Niniwe begitu dikasih Tuhan, kata Tuhan sana. Apakah engkau tidak mengasihi? Ya, Niniwe yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam bagian ini pasal yang kedua ini bicara tentang dimulai dengan satu penyesalan dan nanti di closing dengan satu pembebasan. Ya, saya tidak terlalu ini lagi. Ketika Yunus disuruh ke Niniwe, dia betul-betul melawan arah dari apa yang Allah perintahkan. Dia pergi ke Tarsus. Ini satu perlawanan yang begitu tajam yang dilakukan oleh Yunus. Inilah yang membuat dia, dan pasal 1 sudah kita bahas, saya tidak akan ulang lagi, bagaimana dia dilemparkan ke dalam lautan dan atas penentuan Tuhan. Dalam pasal 1 sangat jelas atas penentuan Tuhan. Dalam pasal 2 juga Yunus menyadari ayat yang ketiga, telah kau lemparkan aku. Ya, jadi Yunus berlari kembali kepada Tuhan. Ya, banyak kutipan sebetulnya dari mana. Bahkan kalau kita membaca doa Yunus ini hampir mirip dengan banyak mazmur. Hampir mirip. Begitu banyak mazmur ratapan, mazmur yang ditulis oleh Raja Daud yang juga sebetulnya digambarkan di dalam doa Yunus ini. Karena memang seperti digambarkan bahwa Yunus juga seorang yang sebetulnya sangat memahami. Ya, memahami dalam tanda kutip, tahulah secara pengetahuan akan Allah dan bahkan akan firman, akan Taurat, sehingga bagaimana ia mendapatkan dirinya yang kemudian tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Lalu hal yang sangat penting juga bagaimana ia melihat ke arah bait suci Allah, ya, dan bahkan mengingat Tuhan. Lalu pada akhirnya bagaimana seekor ikan mendengarkan Tuhan berfirman atau taat kepada Tuhan. Berdoa atau berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Kalaupun secara penulisan setelah dia kalau dari perut ikan ya tentu saja. Karena tidak mungkin di dalam perut ikan lalu dia menulisnya. Tetapi memang doa ini jelas bahwa ketika dia berada di dalam perut ikan itu Alkitab sendiri yang memang membunyikan itu. Tetapi ketika bicara tentang kepenulisannya pasti ketika dia sudah keluar dari perut ikan. Nah, di kedalaman dunia orang mati atau di kedalaman kuburan atau di kedalaman maut yang sebetulnya bagi Yunus enggak mungkin gitu ya. Hidup lagi ketika dia sudah dilemparkan ke dalam lautan, ditelan oleh ikan besar, bagaimana mungkin bisa mendapatkan satu kehidupan lagi? Kalau tadi misalnya satu pertanyaan, gimana udah dilakukan berbagai uji coba terhadap hewan, tapi tidak ada kehidupan di sana. Inilah salah satu tadi di garis bawah oleh Pak Heri mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam diri Yunus. Ya, dan jelas sekali dalam pasal 1 bagaimana Tuhan atau atas penentuan Tuhan bagi Yunus sehingga ada satu kehidupan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan pelihara dari atau atas diri Yunus. Dia terlempar ke kedalaman yang begitu luas, ke kedalaman yang begitu ya membawa dia untuk kemudian ya frustasi, putus asa. Banyak hal yang dia alami, yang dia rasakan. Ya, dan satu hal yang sangat penting bahwa terbuang dari hadapan Allah. Kalau kita membaca kitab Mazmur juga ya. Ini seruan Mazmur dalam pasal 42, Mazmur Daud juga. Waktu dia seperti rusa merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan engkau, dan seterusnya. Waktu orang-orang menghina mereka, menghina orang-orang Israel yang sedang terbuang di Babel pada waktu itu, maka Daud juga menyerukan, bagaimanakah, atau salah satu kerinduan Daud melihat atau menyaksikan kembali bait Allah dan bahkan hadir di dalam bait Allah itu untuk melayani Tuhan di sana. Ya, tidak ingin terbuang dari hadapan Tuhan. Itu satu pergumulan yang begitu agung, yang begitu luar biasa. Dari mana pergumulan ini ada? Kalau bukan dari pergumulan orang yang diberi anugerah atau diberi iman oleh Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu dikatakan rumput laut meliliti kepalaku, air deras di atasku, dan seterusnya bumi di bawah, dan dia dilarang untuk masuk, terjebak tanpa harapan. Ini semua menggambarkan tentang suatu kegelapan yang mencekik, membatasi keputusasaan yang begitu luar biasa dialami oleh Yunus. Kalau membaca dalam perspektif lalu kita masuk ke dalam kondisi yang demikian, maka kita mau seperti apa, mau bagaimana keadaan yang demikian. Orang-orang misalnya tadi digambarkan oleh Pak Jamie, misalnya Bu Greta yang mendalami psikologi. Ini yang sedang salah satu nabi yang sedang dalam kondisi yang frustasi, putus asa ketika dia dalam perut ikan gitu ya. Yang tadinya dia berharap bisa melarikan diri dari Tuhan dan bisa menolong diri, tapi ketika betul-betul dibentuk, dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam satu pergumulan yang berat, putus asa juga di sana. Oleh sebab itu waktu melihat bagian ini, maka ya dalam kondisi yang menderita ya, tapi jangan lupa berpengharapan seperti yang Pak Heri singgung itu tadi, dan juga beriman kepada Allah, itu juga Yunus. Sehingga tidak mungkin dia akan berseru dan bahkan percaya, yakin bagaimana Allah mendengar doanya. Ya, Yunus yang lari dari hadapan Tuhan, kemudian sekarang kembali kepada Tuhan yang sama yang kepadanya dia berlari. Dan pada akhirnya, pada kenyataannya memang dia nggak bisa lari dari hadapan Allah. Siapa manusia yang bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan? Nggak ada. Maka pemazmur mengatakan, ke dunia orang mati engkau ada di sana. Ke tempat yang paling dalam engkau ada di sana. Ke ujung bumi sekalipun engkau ada di sana. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan kalau bukan Tuhan? Saya hanya menyorot bagian ini karena yang lain sudah banyak disorot sebetulnya.
Di dalam bingkai atau dalam frame pasal 2 ini, mau tidak mau, walaupun memang tidak menggambarkan tentang keberimanan Yunus yang sejati, nanti pasal 3 dan pasal 4 misalnya. Tapi paling tidak bahwa Yunus juga orang yang beriman, ya. Iman yang mengalami satu pergumulan, dinamika. Ya, karena bagaimanapun latar belakangnya pasal 1 sudah jelas, dan bahkan pasal 4 akan menjawab itu juga. Bagaimana dia tidak rela bangsa Niniwe tadi bertobat dan seterusnya. Harusnya sebagai orang beriman, dia bersyukur gitu ya. Wah, ada bangsa yang bertobat, ada satu komunitas yang bertobat, orang-orang yang bertobat gitu ya. Tapi dia justru nggak rela. Bagaimana gambaran iman dan pengenalan Yunus akan Allah. Ini terlihat dari misalnya ayat yang kedua. Bagaimana Yunus berkata di sana, Tuhan menjawab doa aku. Ia menjawab aku. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Bagaimana ia bisa berkata masih dalam perut ikan, lalu dia meyakini bahwa Tuhan menjawab doanya. Ini sesuatu hal yang tidak mudah. Belum terjawab misalnya. Belum keluar dari perut ikan. Tetapi dia sudah meyakini bahwa ia menjawab doaku. Ia mendengar doaku. Tuhan mendengar doaku. Mesti ayat yang kedua. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak, aku menangis, aku berseru, aku menjerit. Gitu ya. Bermacam-macam terjemahan. Ada yang menggunakan berteriak, ada yang menggunakan berseru, ada yang menggunakan menangis, ada yang menggunakan meratap, ada yang menggunakan menjerit. Tetapi di sana dikatakan, dan kau dengarkan suaraku. Allah adalah Allah yang mendengar seruan, doa. Tadi digambarkan orang yang letih lesu, berbeban berat, orang yang penuh dengan pergumulan, sama dengan pemazmur juga sebetulnya banyak sekali menggambarkan bagian. Inilah yang menggambarkan tentang bagaimana iman Yunus. Percaya akan memandang lagi bait Tuhan yang kudus. Walaupun di sana dalam bentuk misalnya ada yang bertanya. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, dari matamu. Dalam konteks ini ada yang menggambarkan bahwa Yunus bukan saja terusir dari Yerusalem, dari bangsanya ketika dia terbuang ke dalam lautan. Maka dia sebetulnya sedang melihat diri juga terusir dari hadapan Allah. Tetapi dikatakan lebih lanjut. Aku akan memandang lagi bait-Mu yang kudus. Walaupun mungkinkah ini satu pernyataan, tetapi di dalam terjemahan lain, Yunus meyakini bahwa aku akan kembali melihat bait-Mu yang kudus itu. Aku akan kembali melihat bait Allah. Jangan lupa bahwa Israel melihat bait Allah itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Keagungan Tuhan ada di sana. Tempat Tuhan menjumpai mereka dari sana, sehingga bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan di sana. Dan Yunus meyakini, aku akan melihat lagi bait Allah yang kudus itu. Nah, doa sampai ke bait Tuhan yang kudus. Ayat yang ke-7 misalnya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi betapa yakinnya Yunus akan doa yang dia naikkan. Menembus bukan saja perut ikan, lautan, dan bahkan kematian, kuburan tadi, lalu sampai kepada bait Tuhan yang kudus itu. Lalu dalam ayat yang ke-9, bagaimana Yunus bernazar dan akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jangan lupa, yang namanya mempersembahkan korban itu ada satu pengorbanan. Bukan saja dalam konteks orang Yahudi, persembahan korban itu adalah sesuatu yang kemudian dalam bentuk hewan dan sebagainya. Tetapi ada satu interpretasi yang lebih dalam bagaimana Yunus nanti, walaupun dalam realitanya dia nanti bersungut-sungut juga antara rela dan tidak rela. Aku akan mempersembahkan tubuhku, mempersembahkan hidupku menjadi korban bagi Allah untuk dipakai oleh Allah. Memberitakan kabar kebaikan dari Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan.
Walaupun memang di dalam realitanya suatu pergumulan yang tidak mudah, maka bahasa yang biasa dulu Pak Bigman selalu pakai, antara knowing theology dengan doing theology itu antara kadang orang bisa terjebak dalam knowing theology, tapi belum tentu nanti ketika doing theology itu gitu ya. Ini pergumulan yang tidak mudah, tapi itulah pergumulan seorang Nabi Yunus yang sebetulnya merepresentasikan dari kehidupan orang Yahudi secara besar, Israel secara keseluruhan. Ya. Lalu pada akhirnya bagaimana Yunus membuat satu pengakuan, suatu kredo. Keselamatan datang dari Allah. Enggak ada dari yang lain. Tidak ada dari yang lain. Karena itu di dalam ayat yang ke-8 ke-9 ada kontras yang begitu luar biasa yang Yunus mau sampaikan. Kontras antara mereka yang berpegang pada berhala kesia-siaan dengan mereka yang berpegang pada Tuhan. Bukan saja kontras antara manusianya, tapi juga kontras antara berhalanya sendiri dengan Tuhan Allah Israel itu sebetulnya disampaikan di sana. Karena ini juga satu peringatan. Ya, boleh dikatakan satu arahan, satu teguran dari Yunus. Ini tidak lepas daripada bagaimana dia menyadari, memposisikan diri sebagai orang yang pernah berpegang kepada berhala kesia-siaan ketika dia berusaha untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan tadi. Dia menganggap bahwa dia punya uang untuk pergi ke tempat yang tidak Allah kehendaki misalnya. Dia punya kapal, bisa membayar ongkosnya. Ada kapal yang kemudian bisa menjadi transportasi bagi dia, dan bahkan menurut dia punya, tadi kalau bahasanya Pak Saud tadi, menggunakan kehendak bebas, walaupun kehendak bebas yang terbatas itu kan. Ya. Ketika dia menganggap bahwa itu semua menjadi Allah dalam tanda kutip, tapi itu suatu kesia-siaan, gitu kan. Nggak akan bisa menolong dia. Oleh sebab itu dalam konteks ini maka ada kontras. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia itu. Yunus tahu Allah yang Maha Kasih, panjang sabar, penyayang, dan berlimpah kasih setia. Tapi dalam perjalanan waktu dia melarikan diri, dia meninggalkan Allah itu. Pada akhirnya dia memposisikan diri yang telah kembali kepada Tuhan tadi. Tetapi aku mengucap syukur, ya, akan kupersembahkan korban dan seterusnya. Keselamatan datang daripada. Nah, ini bukan saja kontras antara manusia yang berpengharapan, memegang teguh berhala kesia-siaan itu, tetapi juga kontras antara ilah tadi, antara berhala tadi dengan Allah yang sejati. Dari berhala yang sia-sia, kesia-siaan ini nggak akan mungkin ada keselamatan, nggak akan mungkin ada pembebasan, nggak akan mungkin ada kelepasan. Tapi dari Allah yang sejati, Yunus mau katakan, dari situlah muncul keselamatan. Dari situlah muncul pembebasan. Dari situlah muncul yang namanya kebebasan yang dialami dari perut ikan itu sendiri. Dia menyadari betul. Karena itu tidak lain dan tidak bukan pembebasan datang daripada Tuhan. Apa yang mau kita lihat juga? Pertobatan, penyesalan seorang yang berusaha melarikan diri dari Allah. Itulah Yunus. Jadi ketika kita dalam konteks bahwa ada kekeliruan, kesalahan, dan bahkan ingin melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan Tuhan giring kita untuk kembali kepada Dia. Penyesalan, pertobatan itu. Yunus yang dipakai oleh Tuhan untuk mau mempertobatkan, mau membawa orang Niniwe supaya menyesal. Yunus dulu dibuat oleh Tuhan untuk bertobat dan menyesal di sana. Di dalam bagian lain tentu nilai dan pentingnya doa kepada Allah juga sangat bisa kita lihat dalam bagian ini. Ya. Dan tentu ada peringatan untuk tidak berpegang pada berhala kesia-siaan. Apa berhala kesia-siaan? Luther menganggap bahwa segala sesuatu yang kita posisikan untuk menggantikan Allah, apa yang menjadi idol kita, dan kita manusia cenderung sekali punya idol itu. Apapun, entah itu kekayaan, kepintaran, kesehatan yang berlebihan, dan seterusnya, apapun, itu bisa menjadi idol dalam kehidupan seseorang. Karena itu Yunus juga mengingatkan ayat yang ke-7-8 tadi. Maka Allah adalah Allah yang bukan saja Allah yang mendengar doa kita, tetapi Allah yang sanggup menyelamatkan.
siapa Allah yang seperti Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Karena itu kita bersyukur pada Tuhan bagaimana Yunus mengajar kita banyak hal. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Sudah banyak yang digali tadi oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Saud, terima kasih.